Negara Jepang maju karena sikapnya yang terbuka terhadap perkembangan dunia global. Indonesia pun demikian. Dalam pergaulan internasional, Indonesia harus terbuka terhadap nilai-nilai yang datang dari luar. Terbuka artinya A. Menerima seluruh nilai yang masuk tanpa adanya penyaringan. B. Menerima nilai yang sesuai dengan kepentingan golongan. C. Menerima nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa. D. Memilih nilai yang sesuai dengan kepentingan pribadi. E. Semua benar. Oke. Yang A ini sangat jelas ya, tanpa penyaringan. Nggak mungkin dong kita terima semua nilai-nilai budaya dari luar itu tanpa penyaringan. Nggak mungkin ya. Oke, sekarang kita bahas sikap terbuka. Terbuka ini tidak berarti terima semua tanpa penyaringan. Namun harus bersikap selektif ya. Dan dasar selektifnya itu adalah disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sehingga nilai-nilai dari luar itu tidak seluruhnya dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Namun harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Jadi kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila ya. Oke, pilihan yang tepat adalah C. Oke, yang tepat C ya. Dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah dilakukan oleh Presiden bersama A. DPD dan DPRD, B. DPR dan DPD, C. Kepala Daerah, D. DPR, E. DPD. Oke, jadi kalau rancangan undang-undang RUU menjadi undang-undang ini dibahas oleh Presiden dan DPR ya. Nah, baik DPR maupun Presiden punya hak untuk mengajukan, punya kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang. Tetapi kalau berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah, salah satunya seperti pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, ini harus melibatkan DPD ya, sebagai wakil perwakilan daerah, sebagai senator ya. Jadi undang-undang tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pembahasannya dilakukan oleh Presiden dengan DPR dan DPD ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Pada berakhirnya sidang 1 BPUPKI, dibentuklah panitia kecil karena A. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. B. Sidang 2 BPUPKI akan segera dilangsungkan. C. Belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara. D. Keberatan yang diungkapkan sahabat dari Indonesia Timur terhadap rancangan dasar negara. E. Semua benar. Oke. Jadi gini, pada saat sidang 1 BPUPKI, sidang 1 ya, sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya, 1945. Di sini kan ada 3 tokoh yang mengemukakan, yang mengusulkan konsep dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, baru Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni ya. Nah, dari ketiga pendiri bangsa ini, tokoh ini tentu belum mencapai kesepakatan. Mereka hanya menyampaikan, mengemukakan, mengusulkan konsep dasar negara. Nah, sehingga belum terdapat rumusan ya. Belum tercapai atau belum diperoleh kesepakatan tentang rumus negara. Maka dibentuklah panitia kecil ya.
panitia kecil, panitia kecil yang beranggotakan 8 orang dan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya ya. Nah, tugasnya untuk apa? Apa tugas dari panitia kecil? Panitia kecil ini dibentuk untuk menampung dan membahas rumusan dasar negara pada sidang 1 BPUPKI. Jadi ini tugasnya adalah menampung dan membahas rumusan dasar negara pada sidang pertama sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama. Nah, karena pada sidang pertama yang berpidato menyampaikan usulan dasar negara ada 3. Di lain itu pun sebenarnya ada masukan-masukan juga dari peserta rapat yang lain ya. Bukan hanya 3 orang itu sebenarnya. 3 orang itu hanya 3 tokoh ini hanya yang berpidato aja ya, mengemukakan usulan konsep. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah ini nih, belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Kalau yang D ini alasan perubahan sila pertama pada pada Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang D ini ya, ini sering keluar juga nih pilih yang D, tapi bukan untuk soal ini ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam waktu 6 hari. Jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari adalah A. 4.500 batako, B. 4.090 batako, C. 3.750 batako, D. 3.250 batako, E. 3.000 batako. Oke. Yang ditanyakan untuk 15 hari ya. Kalau kita udah tahu perharinya berapa batako, ya udah tinggal kalikan 15 ya, gitu ya konsepnya. Nah, berarti caranya untuk tahu perharinya tinggal 1.500 ini dibagi 6 ya. Berapa? 250 batako per hari ya. Nah, berarti kalau 15 hari tinggal kali 15 aja ya. 250 kali 15 berapa? 3.750 batako ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Sebuah persegi panjang memiliki luas 150 cm² dengan panjang berbanding lebar, maksudnya perbandingan panjang dan lebar 3:2. Keliling persegi panjang tersebut adalah A. 62 cm, C. 51 cm, B. 51 cm, C. 48 cm, D. 44 cm, E. 50 cm. Oke, maaf ya salah baca, udah malam soalnya. Oke, perbandingan panjang dan lebar ini kan 3:2. 3 sama 2 ini bukan nilai realnya, tapi penyederhanaannya yang paling sederhana ya. Jadi gini deh, kasih contoh deh. Misalnya angka 140 sama 100 misalnya. Ini di luar soal ini ya. Kita sama-sama bagi, misalnya sama-sama bagi 20. Ini kalau dibagi 20 berapa? 7. Kalau ini bagi 20, 5 ya. Nah, ini perbandingan, bukan nilai realnya, tapi nilai realnya itu yang ini ya. Itu maksudnya 3:2 ini perbandingan yang paling sederhana ya. Oke. Gimana caranya? Kita kasih aja X ya. Jadi perbandingannya nilai realnya adalah 3X dan 2X. Tapi kita nggak tahu X-nya itu berapa. Nah, luas persegi panjang rumusnya itu adalah ini nih 3X dikali 2X dikali, kita pakai titik aja ya. Dalam matematika ini nih titik ya. Titik ini artinya kali ya. Nah, luasnya berapa nih? 150. Kita tulis aja luasnya 150 sama dengan ini nih 3 kali 2 6 ya. 6 kali X ya. 150 sama 6 boleh dong. 6 ini pindah terus jadi pembagi. 150 bagi 6 kan 25. 25 sama dengan X dikali X. 25 itu perkalian dua bilangan dengan dirinya sendiri. Siapa? Berarti X nya harusnya 5 ya. Nah, X nya 5. Berarti kita tahu dong panjangnya 3X, berarti 3 kali 5 ya. Panjangnya adalah 3 kali 5, 15 ya. Lebarnya
Ini 2 kali 5 10 ya. Yang ditanyakan kelilingnya. Ingat, rumus keliling itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar ya. Sama dengan 2 kali, ini nih dijumlahin berapa? 15 tambah 10 kan 25. 25 kali 2 50 ya. Jadi kelilingnya adalah 50 cm. Oke, yang E ya. Oke. Saya sedang mengerjakan laporan tugas semester yang akan dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba sahabat saya datang dengan wajah sedih dan ingin curhat kepada saya. Sikap saya adalah A. Terus mengerjakan laporan sambil mendengarkan ceritanya. B. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. C. Meneruskan mengerjakan laporan tanpa harus mempedulikan teman saya. D. Menanggapi dan memberi berbagai alternatif solusi. C. Dengan menyesal menolak mendengarkan keluhannya. Oke. Jadi soal ini yang diperlukan adalah sensitivitas diri kita ya. Jadi sensitivitas diri kita saat belajar itu juga akan terlihat dalam kehidupan sosial sehari-hari ya. Di sini harusnya ada sensitivitas. Atau kepekaan ya. Dan ini tentu mengarah pada kepedulian kita. Nah, kalau dalam lingkungan kerja kita peduli dengan kondisi lingkungan kerja kita. Misalnya ada teman kita yang mengalami kesulitan dalam bekerja, kita bantu gitu ya. Contoh lainnya ya. Tapi ini kan dikasih kasusnya dalam kehidupan sosial ya, dalam pertemanan. Jadi yang nggak boleh itu adalah kita benar-benar mengabaikannya ya. Ini nih. Meneruskan mengerjakan laporan tanpa mempedulikan teman saya ya. Tapi masalahnya laporan semester akan dikumpulkan besok. Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan teman kita. Nggak boleh juga ya. Oke. Terus mengerjakan laporan sambil mendengarkan ceritanya. Ini nggak bagus juga. Sambilan seperti ini. Nanti tugas yang kita kerjakan bisa aja salah ya. Kalau ini menyesal dan menolak mendengarkan keluhannya, ini lebih baik dibandingkan kita nggak mempedulikan sama sekali. Namun dengan menolak, bisa saja teman kita itu berpikir untuk mencari orang lain yang bisa memberikan dia solusi. Jadi yang terbaik adalah menanggapi dan memberi berbagai alternatif solusi. Tentu dengan memberikan alternatif solusi, dia mungkin akan merasa masalahnya terselesaikan, sehingga setelah itu kita bisa melanjutkan mengerjakan laporan tugas semester ya. Jadi ini harusnya yang poin yang paling bagus ya. Yang ini yang paling buruk nih, sama sekali nggak dipedulikan ya, terus mengerjakan, itu nggak boleh sebenarnya ya. Terus ini terus mengerjakan laporan sambil mendengarkan ceritanya, nggak boleh. Kalau ini mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, ini 4 ya. Hanya mendengarkan, ini kan lebih tinggi nilainya karena ada solusi ya. Ini sifatnya lebih solutif ya. Kalau yang E dengan menyesal menolak, ini lebih baik ya dibandingkan ini mengerjakan sambil mendengarkan ceritanya, nggak bagus ya. Ini 3, ini 2. Oke. Tapi kita fokusnya pada poin-poin yang tinggi aja ya. Karena target kita kan untuk mendapatkan poinnya ya. Oke. Seperti ini ya pemberian poin.